Tahu gak sih tadi di tempat kerja, aku ketemu sama cowok yang sok asik dan nyebelin pula. Kata Feby dengan ekspresi kesalnya sambil menikmati pisang goreng yang ada di tangannya. Perkataan Feby membuat Febri berhenti memainkan ponselnya lalu menoleh ke arah Feby dengan wajah serius. Kamu digangguin? Tanya Febri yang sedikit agak kesal. Enggak sih, dia malah selamatin aku. Tapi aku risih aja karena dia sok asik. Terus dia tuh tahu nama aku. Aneh kan? Berarti dia tuh udah matain aku sebelumnya. Jika bersama Febri, Feby selalu banyak bicara dan Febri senantiasa mendengarkan cerita sahabatnya itu sampai dia selesai menceritakan ceritanya. Lalu, petik 2, ya begitu aku berterima kasih padanya karena menolongku tapi ngeselin banget orangnya. Robi yang sudah mengetahui siapa laki itu hanya diam dan mendengarkan Feby berbicara. Tidak usah diladeni, tegas Febri. Feby hanya diam setelah mendapat jawaban dari Febri. Feb, bukan cuma kamu aja yang merasa kesal bertemu seseorang. Febri juga sama hehi, ledek Robi. Reali, petik 2. Febri diam sambil meminum kopi dengan santai. Febri, petik 2. Apa? Petik 2. Feby menatap Febri dengan serius. Iya, seperti biasa Febri selalu menjawab dengan singkat. Cewek atau cowok? Petik 2. Ceweklah masa cowok hahaha, sahut Robi. Diamlah Robi. Petik 2. Ada cewek yang gila sama Febri tapi Febri selalu mengacuhkannya. Tapi tadi dia mendapatkan kesempatan untuk memempel dengan Febri haha. Serius. Petik 2. Robi menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Wow, kamu mau cari yang seperti apa sih Feb? Padahal cewek yang ingin bersamamu pasti good looking. Hanya fisik dan penampilan aku tidak tertarik. Fisik suatu saat bisa berubah kan gak selamanya akan cantik terus. Petik 2. Lalu mau cari yang seperti apa? Petik 2. Febri menatap Feby lalu tersenyum. Pikirlah sendiri, kamu kan sahabatku, aneh. Petik 2. Feby kenapa kamu gak peka? Tipe yang Febri mau itu seperti dirimu. Dasar polos, gumam Robi dalam hatinya. Guis. Petik 2. Tiba-tiba Denny dan Sahrul datang membawa berita. Malam minggu kita udah mulai tanding. Oke siap. Siapa lawannya? Tanya Febri. Kompleks sebelah. Oh, Febri gimana nih jadi gak liburan bareng? Tanya Denny. Aku sih terserah kalian aja. Ke pantai atau ke gunung Feb. Kemana aja deh yang penting liburan. Oke deh. Setelah berkumpul di warung Mang Rohim mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Seperti biasa Febri selalu mengantar Feby pulang ke rumah. Feb, apa? Petik 2. Ah tidak, mau ngomong tapi takut salah, dalam hati Feby. Kalau aku menerima wanita lain sebagai kekasihku apa kamu keberatan? Tanya Febri yang membuat mata Feby membulat. Tentu tidak, kamu kan sahabatku masa aku keberatan. Lagi pula itu bagus bukan? Sudah kuduga dia menjawab seperti ini. Oke. Kalau aku bagaimana? Apa kamu keberatan jika aku menerima laki lain? Petik 2. Febri hanya diam 1000 kata. Dia ingin mengatakan tidak namun dia takut akan menjadi salah paham. Itu terserah kamu Bay. Oke, ya udah aku masuk dulu ya. Iya, aku pulang. Hati-hati Besti. Febri mengacungkan jempolnya sambil berjalan meninggalkan Feby. Asteris. Febri, ucap Lisa. Dan Feby hanya menatapnya. Seperti biasa Lisa selalu berpenampilan sempurna agar dia tampil menawan di hadapan semua orang. Nanti makan siang bareng yuk, ajak Lisa yang mulai tidak canggung dengan Febri. Tidak, cie, semangat Lisa. Udah Feb gas terus. Begitu kata para karyawan dan karyawati. Wanita ini sungguh tidak tahu malu. Tapi aku tidak ada pilihan lagi. Ya sudah, kata Febri sambil terus berjalan melewati Lisa dengan wajah senangnya. Yeay, Lisa bersorak kegirangan. Kamu hebat Lisa. Belum hebat, karena dia belum menjadi kekasihku. Febri terus berjalan dengan wajah datarnya. Baru kali ini dia berhadapan dengan wanita yang penuh obsesi untuk mendapatkannya. Jika saja Feby mau menerima lamaran itu mungkin Febri akan senang hati menerimanya. Kenapa Feb? Tanya Robi yang melihat Febri duduk dengan wajah kesal dan gelisah. Ada apa? Katakan saja. Petik 2. Aku diajak makan siang. Lisa. Petik 2. Kamu terima. Petik 2. Ya sudah jalani saja. Aku masih bingung dekati dia atau tidak.
Ikuti kata hatimu aja Feb. Sebenarnya malas meladeni cewek itu. Tapi mau bagaimana Feby tidak peka. Istirahat pun tiba Febri sudah terlanjur menerima tawaran Lisa. Jadi makan siang bareng. Petik 2. Iya dong, jawab Lisa senang. Tapi aku pakai motor bukan mobil. Tidak masalah asal bersamamu aku akan ikut. Ayo naik. Dengan senang hati Lisa duduk di belakang Febri sambil memeluknya erat. Maaf jangan seperti ini ya, tolak Febri. Oke. Febri susah sekali dirayu. Aku harus memikirkan rencana lainnya agar aku bisa menjadi kekasihnya. Kita mau makan di mana? Petik 2. Di restoran kesukaan aku aja. Baiklah. Febri memacu motornya sampai tempat tujuan. Gila nih cewek mau nguras kantong aku ya. Petik 2. Febri terkejut saat Lisa membawanya ke restoran Jepang. Ayo Feb. Febri mengikuti Lisa tanpa berbicara sepatah kata pun. Dia menilai wanita ini berbanding terbalik dengan sahabatnya. Banyak sekali yang dibicarakan oleh Lisa entah itu tentang keluarganya maupun dirinya. Aku juga jago masak loh Feb. Apalagi kalau membuat cake aku paling jago, begitu tuturnya. Cocok sekali dengan mamaku. Nanti aku akan buatkan kamu kue spesial. Iya silahkan, jawab Febri santai. Selesai makan siang Febri dan Lisa kembali ke tempat kerjanya. Baru masuk pintu gerbang semua mata tertuju pada mereka berdua. Lisa sangat bangga karena sudah berhasil mengajak Febri makan siang bersama. Terima kasih ya Feb sudah mau makan siang bersamaku. Iya sama, Febri segera meninggalkan Lisa karena tidak mau menjadi pusat perhatian. Sikapnya masih diangin saja, tapi tenang aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan kamu Febri, ucap Lisa kemudian segera pergi ke ruangannya. Asteris. Gimana Feb? Petik 2. Gila dia mengajakku makan di restoran Jepang. Hah. Petik 2. Berbanding terbalik dengan Feby. Pastilah. Masih mau mendekatinya. Petik 2. Entahlah. Febri jadi bingung kalau dia menjalin hubungan dengan Lisa pasti gaya hidupnya akan tinggi. Sedangkan Febri sangat sederhana. Lisa gimana berhasil gak? Petik 2. Kami belum jadian. Tapi tenang aku pasti akan mendapatkannya. Caranya. Petik 2. Aku akan mencari tahu tentang dirinya melalui temannya. Memang kamu tahu siapa temannya? Petik 2. Taulah namanya Robby. Ya aku akan mendapatkan informasi dari Robby tentang Febri. Begitu percaya dirinya Lisa untuk mendapatkan Febri. Menurutnya Febri itu laki yang unik susah untuk didapatkan maka dari itu dia harus berjuang. Mengandalkan kecantikannya tidak mempan untuk Febri. Buktinya Lisa sudah berdandan secantik mungkin namun Febri tidak memujinya saat makan siang tadi. Febri malah banyak diam dan menikmati makanannya daripada mendengarkan Lias berbicara. Makan siang yang dipesan Febri kali ini adalah nasi padang. Tentu saja Febri memilih yang harganya receh tapi rasanya tidak recehan hehehe. Karena Febri bukan tipe wanita yang meninggi, dia lebih sederhana. Jika temannya mengajaknya makan di restoran Febri suka menolak. Dia lebih memilih makan di lesehan. Laras, kamu gak keberatan kalau aku ajak makan di tempat seperti ini? Petik 2. Tidak kokak, malah aku bersyukur jadi aku bisa irit hehe. Febri hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kemudian melanjutkan memakan makanannya. Hai girls. Tiba-tiba Jackie datang dan duduk di hadapan mereka berdua. Oh God, kamu lagi, ucap Febri dengan memasah wajah kesal. Mas ini. Seorang pelayan mengantarkan pesanan Atna. Terima kasih ya, kayak jalangkung aja. Petik 2. Apa? Petik 2. Ah tidak, Febri merasa kesal karena Jackie duduk tanpa permisi. Biasa aja kali mukanya, ledek Jackie karena dia melihat wajah Febri yang kesal. Ribet. Petik 2. Hati nanti benci jadi cinta. Amit. Laras hanya diam memperhatikan mereka berdua yang berdebat. Sedangkan Febri makan sambil menahan kesal pada Jackie. Febri, apa? Petik 2. Pulang kerja main yuk, ajak Jackie. Gak ada waktu. Petik 2. Ayolah. Gak. Petik 2. Temanmu ini keras kepala ya. Laras hanya tersenyum tanpa menjawab perkataan Jackie. Nih cowok gak ada hentinya godain aku, gumam Febri sambil menahan senyumnya. Kalau mau senyum aja gak usah ditahan, goda Jackie. Seketika wajah Febri memerah karena digoda terus oleh Jackie. Benar ya dia. Bisa nanti jadi suka sama dia. Petik 2. Lucu banget Febri mukanya sampai merah aku godain terus hehi.
Udah berapa banyak cewek yang kamu godain Tanya Feby dengan wajah serius. Banyak, pantas. Petik 2. Aku jujur loh. Iya terus. Petik 2. Udah sebulan ini aku selalu memperhatikan kamu. Terus. Petik 2. Ya aku tertarik sama kamu. Terus. Kamu udah kayak tukang parkir aja ngomongnya terus-terus. Terus aku harus bilang wow. Petik 2. Iya harus. Oke intinya apa? Petik 2. I love you. Uhuk. Laras yang dengar perkataan Jaki langsung batuk-batuk. Dia tidak percaya ada yang berani mengatakan cintanya pada seniornya itu. Minum ras. Laras segera mengambil minuman yang diberikan pada Feby. Kamu sih, temen aku jadi batuk-batuk. Petik 2. Kok aku? Aku hanya mengutarakan isi hati aku. Feby jadi malas menanggapinya. Gimana Feb? Petik 2. Aku pikir dulu. Tapi jangan lama mikirnya ya. Bodoh. Petik 2. Oke aku pergi dulu ya. Aku tunggu jawabanmu. Sana pergi. Petik 2. Jaki pergi dengan wajah yang sangat gembira. Lalu Jaki berbalik dan mengedipkan matanya pada Feby. Feby yang melihatnya langsung malu. Dasar gila. Petik 2. Aku gak percaya ada yang bilang itu ke kakak Hehi, ucap Lara. Udah jangan ditanggepin ras. Tapi kakak suka kan, Hehi. Apa sih? Petik 2. Lihat wajah kakak memerah haha. Masa sih? Petik 2. Lihat saja sendiri, Laras memberikan kaca yang selalu dia bawa di dalam tasnya. Iya sih hahaha, Feby malah tertawa melihat wajahnya sendiri. Apaan sih Feb? Masa kamu tertarik sama cowok seperti itu? Petik 2. Feby dan Laras pun kembali ke tempat kerja karena waktu istirahat sudah habis. Cie yang dideketin sama cowok kantor sebelah, kata teman kerja Feby. Tahu dari mana kamu? Petik 2. Taulah, hehi Cie. Biasalah paling cuma menggoda doang, jawab Feby santai. Dia serius tahu. Masa? Petik 2. Jadi udah sebulan ini dia perhatiin kamu. Dia kan nanyanya sama aku hehi. Kok kamu gak bilang? Wah parah nih. Dia bilang jangan kasih tahu kamu, biar dia aja yang berjuang deketin kamu. Dah kerja, kata Feby yang mulai salah tingkah. Cie jangan lupa ya kalau udah jadian. Bodoh. Waktu pulang sudah tiba semua karyawan pun pulang begitu pula dengan Feby yang sudah mengendarai motornya keluar gerbang. Hei Judas, bisa gak ngalingin jalan aku? Petik 2. Jaki sengaja menjegat Feby saat Feby melalui tempat kerjanya. Mau apa sih? Petik 2. Mau jawaban dari kamu. Nanti aja deh. Sekarang aja deh. Awas aku mau pulang Jaki malah mencabut kunci motor Feby dan menaruhnya di saku celananya. Balikin gak kuncinya, Feby sudah mulai emosi. Ambil saja sendiri. Jangan membuatku marah ya. Emang bisa marah. Petik 2. Jaki cepat kembalikan. Aku gak mau ya sampai berbuat kasar sama kamu. Ambil saja sendiri. Kalau kamu berani, bisik Jaki di telinga Feby. Feby jadi geram dengan kelakuan Jaki dan dia terpakas mengeluarkan jurus bela dirinya. Dengan cepat Feby melayangkan pukulannya namun Jaki menghindar dan berbalik menyerang Feby dengan memegang kuat kedua tangan Feby ke belakang. Feby tidak menyangka kalau Jaki bisa membalas serangannya dengan cepat. Feby mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Jaki namun tidak berhasil. Ayo ambil kalau bisa. Jaki lepaskan. Malu dilihat orang. Aku mau tahu seberapa tangguhnya kamu. Aku gak mau. Cepat lepasin. Petik 2. Aku mau jawabanmu sekarang. Oke besok akan aku jawab. Oke sayang. Jaki mulai melonggarkan genggamannya. Terkejut, tanya Jaki yang melihat jelas ekspresi wajah Feby. Tidak, Feby membuang muanya ke samping. Ini kunci motormu, Jaki segera memasang kembali kunci motor itu pada tempatnya. Hati di jalan ya I love you. Iya, tanpa menatap wajah Jaki, Feby langsung melesat pergi. Antara marah, kesal namun jantung Feby berdegup kencang saat berdekatan dengan Jaki. Rese banget tuh cowok perkataannya terngiang-ngiang begini sih. Kenapa juga bela dirinya lebih hebat dari aku? Kan aku jadi suka, Feby berbicara sendiri sambil mengendarai motornya. Ternyata kejadian tadi dilihat oleh Robby dan Laras. Ingin rasanya dia mengadu kepada Feby kalau sahabatnya diganggu. Tapi sepertinya Feby sudah mulai tumbuh benih cinta di hatinya. Jadi Robby mengurungkan niatnya. Itu laki yang menggoda Feby. Petik 2. Iya sayang,
Katanya dia sudah memperhatikan Kak Feby selama sebulan. Oh gitu, kamu kenapa cemburu? Petik 2. Tidak. Kok kamu seperti tidak suka melihatnya? Bukan begitu sayang. Aku takut persahabatan Febri dan Feby hancur karena mereka sudah mempunyai kekasih masing-masing. Iya juga sih, tapi sepertinya Kak Feby juga menyukai laki itu. Masa sih? Petik 2. Soalnya saat digoda oleh laki itu wajah Kak Feby memerah. Ya ampun Feby, kalau lihat Kak Feby cocok dengan laki itu. Kalau dengan Febri cocokan mana? Petik 2. Laras berpikir sejenak. Duanya cocok sih sayang. Ya sudah kita pulang saja. Oke. Sejak Feby pergi Jaki masih duduk di atas motornya sambil tersenyum mengingat kejadian tadi. Tinggal sedikit lagi, kamu akan menjadi kekasihku Feb, begitu kata Jaki.